Oke, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Mari kita awali pertemuan dengan doa ya, Bapak pimpin dalam tata cara agama Katolik, yang lain silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, berkatilah anak-anak kami hari ini agar dapat belajar dengan baik, sehingga materi pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan dan iman. Terima kasih Tuhan, amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, sekedar mengevaluasi dengan pemahaman tentang talenta kemarin, di mana salah satu pertanyaan adalah Anda memiliki hamba yang mana? Ada yang menjawab hamba yang pertama, ada yang menjawab hamba yang kedua, ada yang menjawab hamba yang ketiga, namun yang luar biasa ada yang menjawab hamba yang kelima. Nah, ini secara sosiologis ada istilah non-etis. Dan non-etis itu menjelaskan tentang bukan soal baik buruk benar salahnya sebuah jawaban, tetapi bagaimana jawaban itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang disebut orang-orang yang kreatif. Dalam kelemahannya dia bisa membangun mutu jawabannya sebagai satu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini anak-anak yang kreatif. Baik, anak-anak, kita lanjut dengan materi yang ke-10 ya. Allah melihat semuanya itu baik. Dalam kitab Kejadian atau disebut juga kitab Genesis bab 1 ayat 31 tertulis bahwa setelah menyelesaikan semua proses penciptaan, Allah membuat evaluasi. Allah melihat hasilnya dan semuanya sungguh amat baik. Namun ternyata dalam diri kita tetap ada kelemahan dan keterbatasan. Bahkan ada orang yang lahir tanpa kelengkapan indera atau juga organ seperti umumnya orang lain ya. Mengapa demikian? Nah, di sini ada dua alasan. A, alasan kodrati. Sebagai makhluk yang tercipta, manusia pasti memiliki kelemahan dan keterbatasan. Semua yang tercipta pasti tidak kekal. Semua yang tidak kekal akan menunjukkan kepada ketidakkekalan. Maka dalam dirinya pasti ada kelemahan. Nah, disinilah anak-anak, kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, kelemahan. Orang bilang duniawi sekali atau manusiawi sekali. Itu berarti manusia akan mengalami satu keterbatasan hidup yang boleh dibilang adalah kematian. Dan semua kita akan berarak menuju ke kematian kita dengan cara kita masing-masing, di mana satu saat Allah akan memanggil kita, ya. Dan kita harus melihat secara orang beriman, melihat kematian itu sebagai pintu masuk untuk menuju yang disebut dunia yang kekal itu, ya. Yang boleh dibilang surga. Nah, disinilah Allah membuat kita supaya kita tetap selamat. B, alasan teologis. Ini dikutip dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 7. Menceritakan tentang seorang pemuda yang lahir buta. Masyarakat menuduh orang tuanya atau dirinya telah berdosa sehingga dia buta. Ya, teman-teman, di zamannya Yesus atau sebelum Yesus, pada umumnya masyarakat Yahudi melihat orang-orang yang lahir cacat, tanpa tangan, tanpa mata, mungkin juga tanpa kepala tapi masih hidup. Nah, di situ dilihat sebagai kutukan, ya, kutukan. Dan oleh mereka, pandangan ini membuat masyarakat pada umumnya mengalami semacam tekanan, ya.
karena luar biasa tekanan itu, maka muncullah yang disebut Yesus Kristus, penyelamat umat manusia ini yaitu. Sehingga di sini Yesus memberikan alasan teologis bahwa dalam diri orang inilah pekerjaan Allah dinyatakan. Sehingga teman-teman, ketika teman-teman berjalan lalu melihat orang-orang di pinggir jalan yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, lalu ngemis, kemudian Anda merasa empati atau simpati, nah disitulah roh Allah bekerja dalam diri Allah, dalam diri Anda. Roh Tuhan menggerakkan Anda untuk berbelas kasih terhadap orang-orang yang demikian. Jadi Anda percaya bahwa pekerjaan Allah sedang nyata di dalam diri Anda ketika Anda tergerak simpati atau empati ya. Simpati dan empati ini adalah istilah yang memberi kepada kita sikap peduli. Ya, simpati adalah sikap peduli dan empati itu setelah kita peduli lalu kita memberikan dia sesuatu. Entahlah itu berupa makanan, entahlah itu berupa uang atau apa saja, yang penting kita tergerak untuk memberi sesuatu kepada orang yang bersangkutan. Nah, inilah simpati dan empati yang mendalam. Baik, selanjutnya anak-anak ya, kita melihat disfabel atau orang cacat ya, cacat. Kalau begitu, apakah orang cacat berasal dari Allah? Jawabannya tidak. Ada banyak faktor alam dan gen yang menyebabkannya. Namun dalam dirinya Allah tetap memberikan bekal istimewa. Apa yang orang normal tidak miliki justru ada pada mereka. Ya, contoh beberapa tokoh yang sudah kita kedepankan di atas ya, dan mereka itu justru memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita mengulang lagi, Napoleon Bonaparte. Postur tubuhnya mungil dan pendek. Ternyata memiliki jiwa kepemimpinan yang tiada tandingnya. Dia menjadi panglima perang terhebat dalam sejarah Prancis. Memimpin ribuan pasukan gagah dan tinggi-tinggi. Luar biasa sekali kan? Itulah kelemahan manusia dalam Allah itu lebih hebat daripada manusia normal. Atau juga yang lain, Louis Braille yang buta ternyata memiliki tingkat keterampilan yang hebat. Darinya tercipta tulisan Braille sehingga seorang buta bisa melihat tulisan. Ya, bayangkan saja orang buta bisa mengajar orang buta. Ya, dengan tulisan Braille-nya. Luar biasa sekali. Atau juga Albert Einstein atau Thomas Alva Edison. Di zaman mereka boleh dibilang mereka itu orangnya malas. Malas ke sekolah, malas berpikir. Lalu mereka lebih memilih untuk belajar sendiri. Dan hasilnya luar biasa sekali ya, sangat hebat. Misalnya Albert Einstein dengan teori relativitas tentang gravitasi bumi. Dan bahkan sampai sekarang kita masih mempelajari pengetahuan teori relativitas itu. Atau juga Thomas Alva Edison dengan penemuan yang sangat luar biasa hingga saat ini kita masih memakai. Itulah lampu pijar ya. Atau juga Beethoven yang tuli ternyata adalah seorang komposer masyhur sepanjang masa. Mereka itu sudah tiada ratusan atau puluhan tahun lalu, namun karya dan kehebatan mereka masih hidup hingga kini. Dan masih banyak contoh lain sebagai bukti bahwa Allah menyatakan karyanya yang hebat dalam kelemahan mereka. Kelemahan adalah karunia. Jadi teman-teman, kalau Anda memiliki kelemahan itu atau keterbatasan itu,
jangan merasa minder, tetapi harus melihat kelemahan itu sebagai sebuah karunia. Ya, dan tidak semua kelemahan itu adalah karunia. Contoh, Anda menyontek waktu ulangan itu bukan karunia ya. Atau juga Anda mengambil uang orang tua, itu bukan karunia. Tapi Anda mengalami kesetanan ya itu. Karena itu teman-teman ya, hari ini kita belajar sampai di sini dulu. Kemudian Anda akan mengerjakan tugas di Google Classroom dan juga jangan lupa isi presensi ya. Untuk nilai nanti pertemuan berikut akan Bapak sampaikan nilai latihan Anda hari ini, termasuk hari ini sudah kali yang ketiga ya. Nanti nilai-nilainya ini akan Bapak beri pada pertemuan berikut supaya Anda bisa memperhatikan nilainya. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda.